Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirasa Putri. Saya Ayu Vela. Saya Siti Fadila. Kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Inflasi, yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Mirasa Putri, dan kedua rekan saya. Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus-menerus selama satu periode tertentu. Kenaikan harga ini diukur dengan menggunakan indeks harga. A. Sejarah inflasi. Setiap tahun, para ekonomi menentukan berapa tingkat inflasi selama 12 bulan sebelumnya. Setiap tahun, kita bisa mengharapkan angka ini berbeda berdasarkan apa yang terjadi dalam perekonomian. Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat inflasi relatif tetap konsisten. Sebagai contoh, menurut Federal Reserve Bank of Minneapolis, tingkat inflasi pada tahun 2017 di Amerika Serikat adalah 2,1%. yang berarti akan membutuhkan biaya sekitar 2 sen lebih untuk membeli tempat penyimpanan barang dan jasa yang sama pada akhir tahun dibandingkan dengan pada awal tahun. B. Teori inflasi konvensional. 1. Teori kuantitas. Teori ini menyoroti hal-hal yang berperan dalam proses inflasi, yaitu jumlah uang yang beredar dan anggapan masyarakat mengenai kenaikan harga-harga. 2. Teori Keynes. Menurut John Maynard Keynes, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Keynes berpendapat proses inflasi adalah proses perbuatan bagian rezeki di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar dari yang bisa disediakan oleh masyarakat tersebut. 3. Teori strukturalis. Teori ini didasarkan atas pengalaman di negara-negara. Menurut teori strukturalis, ada dua hal penting dalam perekonomian negara-negara sedang berkembang yang dapat menimbulkan inflasi, yaitu sebagai berikut. 1. Ketidakjelasan menerima ekspor, ketidakelastisan penawaran atau produksi bahan makanan di dalam negeri. C. Teori inflasi Islam. Islam tidak mengenal istilah inflasi karena mata uangnya stabil dengan digunakannya mata uang dinar dan dirham. Penurunan nilai masih mungkin terjadi, yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar itu mengalami penurunan. Di antaranya akibat ditemukannya emas dalam jumlah yang besar, tapi keadaan ini kecil sekali kemungkinannya. Ekonomi Muslim. Taqiyuddin Ahmad bin Ibnu al-Makrizi 1364 Masehi sampai 1441 Masehi yang merupakan salah satu murid Ibnu Khaldun, menggolongkan inflasi dalam dua golongan, yaitu inflasi akibat berkurangnya persediaan barang atau natural inflation dan inflasi akibat kesalahan manusia atau human error inflation. Inflasi jenis pertama inilah yang terjadi pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, yaitu karena kekeringan atau peperangan. Sementara itu, inflasi jenis kedua menurut Al-Makrizi disebabkan oleh 3 hal. Pertama, korupsi dan administrasi yang buruk. Kedua, pajak berlebihan yang memberatkan petani. Ketiga, jumlah uang yang berlebihan. D. Jenis-jenis inflasi. 1. Jenis inflasi menurut sifatnya. Moderate inflation. 2. Inflasi menengah atau galloping inflation. Dan yang ketiga yaitu inflasi tinggi atau hyperinflation. 2. Berdasarkan sebab musabab awal dari inflasi. 1. Yaitu inflasi permintaan atau demand inflasi. 2. Inflasi biaya atau cost plus inflation. Dan 3. Inflasi campuran. 3. Berdasarkan asal dari inflasi. Domestic inflation, inflasi yang berasal dari dalam negeri. Kenaikan harga disebabkan karena adanya perilaku masyarakat maupun perilaku pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Imported inflation, inflasi yang berasal dari luar negeri.
Kenaikan harga di dalam negeri terjadi karena dipengaruhi oleh kenaikan harga dari luar negeri, terutama barang-barang impor atau kenaikan bahan baku industri yang masih belum dapat diproduksi di dalam negeri. Penyebab dan dampak inflasi. Penyebab terjadinya inflasi antara lain yaitu yang pertama, tingginya peredaran uang di masyarakat. Yang kedua, meningkatnya biaya produksi. Yang ketiga, meningkatnya permintaan. Dan dampak inflasi. Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif tergantung pada parah atau tidaknya tingkat inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah yaitu saat terjadi inflasi tak terkendali atau hiperinflasi, keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti karyawan swasta serta kaum buruh akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu. Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih karena telah menonton video kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.